Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir berkumpul di channel YouTube Sawit dan Info Sawit hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Berharap tata kelola sawit diperbaiki di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tampaknya tak kunjung reda, bahkan hingga menjelang pergantian pucuk kepemimpinan di Indonesia. Namun demikian, tidak sedikit pihak yang berupaya untuk mengurai masalah tersebut. Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2024, banyak harapan muncul mengenai perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit di masa mendatang. Profesor Rahmat Pambudi, guru besar di IPB University, sekaligus pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengungkapkan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan di sektor perkebunan sawit. Salah satunya adalah mendorong Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk segera menerbitkan sertifikat hak milik kebun petani sawit. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga diharapkan untuk mengakui kepemilikan kebun sawit yang sudah eksis sejak 2020. Profesor Rahmat juga menekankan pentingnya program wajib replanting atau mandatory untuk kebun sawit yang produktivitasnya di bawah 1,2 juta ton tandan buah segar atau TBS per hektar per bulan, atau yang rendemen crude palm oil CPO-nya di bawah 3 ton per hektar per tahun. Segera lakukan replanting untuk kebun yang produksinya hanya 0,4 sampai 0,7 ton TBS per hektar per bulan, yang diperkirakan mencapai 3,2 juta hektar, dan 1,6 juta hektar masuk dalam kelompok tanaman umur tua dan tanaman belum menghasilkan atau TBM, ujar Profesor Rahmat dalam sebuah diskusi di Jakarta yang dihadiri Info Sawit ditulis Senin 8 Juli 2024. Untuk mendukung program replanting, Profesor Rahmat menyarankan penggunaan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, serta menaikkan biaya tanggungan peremajaan sawit rakyat atau PSR dari 30 juta rupiah per hektar menjadi 60 juta rupiah per hektar. Selain itu, mengusulkan agar program PSR disinkronkan dengan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Profesor Rahmat juga mendorong koperasi dengan grade A untuk segera mendirikan pabrik minyak goreng atau PAMIGO guna memenuhi kebutuhan minyak kita. Selain itu, ia menekankan pentingnya melibatkan petani sawit dalam setiap regulasi baru yang akan dibuat. Ia juga mengusulkan revisi Perpres ISPO yang bersifat relatif serta Permentan 01 tahun 2018 tentang tata niaga TBS yang saat ini hanya melindungi petani plasma, sementara petani sawit swadaya tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Program Proyek Strategi Nasional atau PSN terkait sawit juga harus memberikan afirmasi bagi petani, terutama yang ingin mengikuti PSR. Sebanyak 84% petani sawit gagal mengajukan PSR karena campur tangan KLHK dan ATR BPN, ujar Profesor Rahmat. Dengan berbagai harapan dan usulan ini diharapkan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia dapat menjadi lebih baik di bawah kepemerintahan baru Prabowo Subianto. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga CPO di KBPN Inakom withdraw dan Bursa Malaysia libur. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN Inakom terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp13.121 per kilogram pada Senin 8 Juli 2024. Dengan demikian harga CPO tercatat turun Rp17 per kilogram.
atau terdapat penurunan sekitar 0,13% dibandingkan dengan harga CPO pada Jumat 4 Juli 2024 yang mencapai Rp13.138 per kilogram. Dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, harga CPO Pransco, Blawan, dan Dumai ditetapkan Rp13.175 per kilogram, namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp13.121 per kilogramnya. Harga CPO di Talang Duku dibuka Rp12.975 per kilogram, namun terjadi withdraw dengan penawaran tertinggi Rp12.921 per kilogramnya. Sementara dilansir Reuters, harga kontrak berjangka minyak sawit di Bursa Malaysia ditutup dengan minggu terbaiknya dalam 5 minggu terakhir. Bahkan ketika harga turun pada Jumat karena para pedagang memilih untuk membukukan keuntungan menjelang akhir pekan yang panjang. Harga kontrak acuan minyak sawit untuk pengiriman September 2024 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange turun Rp20 Malaysia, Rp27 Malaysia per ton, atau terdapat penurunan sekitar 0,66% menjadi Rp4.040 Malaysia atau 858,30 US$ per metrik ton pada sesi penutupan. Dilansir Reuters, harga kontrak tersebut naik 3,17% dalam seminggu terakhir dan menjadi kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Kontrak berjangka terlihat melemah karena aksi ambil untung setelah adanya pemulihan harga baru-baru ini dan menjelang liburan panjang akhir pekan. Pasar keuangan Malaysia akan tutup pada Senin 8 Juli karena hari libur umum. Perdagangan akan dilanjutkan pada hari Selasa. Kontrak minyak kedelai Bursa Dalian turun 0,97%, sementara harga kontrak minyak sawit turun 1%. Berikut rincian hasil tender KPBN rupiah per kilogram. Pransco, Blawan, dan Dumai CPO Rp13.175 per kilogram. Withdraw harga penawaran tertinggi Rp13.121 per kilogram. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS terupdate Rp2.600 per kilogram, Rp2.600 per kilogram. Bagaimana di daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Semoga bisa naik kembali ya. Demikian dulu info dari sawit, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel Sawit dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.